Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Ya, jadi ini adik-adik ini dosen takul di sini orangnya. Ya, baik. Ibu bapak semua, terima kasih sudah berkumpul di sini. Bapak Dula kebetulan jadwal kampanye di wilayah Seram. Habis dari wilayah selatan, utara, lalu masuk ke Bula tadi malam di kota Bula. Sekarang balik ke sini, habis ini langsung ke Ambon, besok langsung masuk karantina, lusa langsung ikut debat kandidat pertama. Terima kasih dan semua bergabung. Baik, kita langsung masuk ke materi saja. Kita tahu sayur sekarang kurang laku toh? Busu toh? Laku toh? Pupuk susah toh? Ya? Apa tuh? Ikan busu. Tapi begini, teman-teman, Ibu Sek dan kawan-kawan semua, kita ini memang paling dicintai oleh masyarakat Bula Barat. Kita sangat ada sejarah kala di Kecamatan Bula Barat sejak tahun 2005. Oke? Tetap semangat ya. Undang-undang cuma bisa Bapak jadi bupati 10 tahun. Bisa lebih. Makanya ketong kerja 10 kan kamu tahu sendiri. Mulai dari berjuang pemekaran kamu terlibat. Ketong bangun SBT dari Ewang juga kamu terlibat. Ya. Kan kamu tahu persis. Bapak cuma bisa 10 tahun, ketemu berjuang waktu itu kalah. Orang SBT di kecamatan lain, belum mau rasa buat yang beda begitu tuh. Nah, salah pilih lah, ketemu naik saru semua ini tuh. Begitu tuh. Mudah-mudahan bikin tobat sudah. Tobat sudah tuh. Oke. Bapak bawa berita bagus. Kita boleh berharap sekarang. Kamu tahu keseng, dulu ketong pung kabupaten pertama itu, ketong pung uang di kabupaten itu pertama 2005 cuma 42 miliar. Cuma 42 miliar loh, kabupaten pertama itu, ketong uang cuma 42 miliar. 10 tahun beta pimpin, dia jadi 1 triliun lebih. Sekarang dia turun jadi tinggal 900 miliar. Hah? Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak semua, uang itu ada. Tapi uang itu kalau dipakai salah, setengah mati kayak begini. Betul ya? Oke. Mudah-mudahan dengan pengalaman ini, lalu orang SBT udah bikin tobat. Bapak ibu semua, dengar bapak ceritanya. Kemampuan di kabupaten, uang di provinsi, pemerintah bisa kasih uang kontan, bisa. Pemerintah bikin program. Misalnya di Klaten, lalu pemerintah bangun sekolah di Waiketabaru misalnya. Berarti yang kerja di situ kontraktor, tapi dia pakai tukang batu orang Waiketabaru, ya. Mungkin di sana itu ada orang Jakarta Baru yang kerja jadi tukang batu. Lalu tukang kayunya itu orang dari Dreamland. Lalu dia dapat upah. Upah itu mau kasih ke bini. Bini beli makan lalu buat kasih makan anak-anak. Bini beli makan, bini uang itu kasih pindah ke tukang sayur. Uang itu juga pindah lagi tukang ikan. Uang itu pindah beli gula, pindah beli beras, pindah beli bumbu. Uang itu dari pemerintah diturunkan nanti kita putar begitu tuh. Ya? Tapi kenapa sekarang uang susah? Karena tak ada orang mau sekolah di sini. Jadi tukang kayu nganggur, tukang batu nganggur, tukang sensor terbisa jual kayu kayak Pak Asep, kayak Winter bisa jual kayu. Begitu.
Dulu kamu tanam cili banyak-banyak, orang Komisonta tanam cili, tanam tomat, tanam sayur, bisa jual di Bula karena ekonominya tumbuh. Tapi sekarang Bula mengalami kemerosotan, kemudian di sini sayur terlaku, orang di Komisonta lebih terlaku lagi. Coba-coba kirim ke Papua, dulu itu kapal 1 bulan 4 kali, sekarang tinggal 2 kali saja, akhirnya tomat busuk. Betul tak? Belum mulai pupuk susah. Ya, kalaupun ada mahal saya apa-apa asal ada lain. Kadang-kadang sengaja toh. Nah, kali ini kalau petani, baru kali ini calon wakil gubernur petani, ini petani asli ini. Tenang, petani sekarang naik kelas. Calon wakil gubernur ini. Kau bangga keterada? Besok ini kata menang. Karena di Maluku yang paling banyak petani, pas dong pilih Bapak Dula petani itu sudah. Supaya Bapak Dula mengerti dipakai pupuk, ya, pupuk apa, tuh mengerti. Baik, Bapak semua. Gak usah khawatir, kita ada cara. Kalau Ketua Perjuangan ini berhasil, kita bilang buat Mama Ani, kalau Mama Ani yang jadi pajak di SBT, itu tahun 2027 ekonomi normal. Besok kalau pilkada ini tanggal 27 November, kalau menang nanti dilantik Februari, berarti November, Desember, Januari, Februari, 3 bulan lagi sulantik. Oke, 3 bulan lantik, pemerintahan jalan, kira-kira di pertengahan Agustus atau September itu mulai ada stabilitas ekonomi, sudah mulai berputar, Pak. Bapak Ibu semua, ekonomi kalau tidak baik, itu juga susah dapat uang. Benar. Jadi kalau Ketum bisa kembalikan pemerintahan ini kayak dulu, itu Bapak hitung-hitung, memang ekonominya belum tumbuh benar, tapi stabilnya uang itu di tahun kedua. Tetapi geliat pemerintahan itu sudah mulai terlihat itu sekurang-kurangnya September Oktober tahun 2025. Itu kalau Mama Ani sendiri yang jadi bupati. Tapi kalau Bapak Dula juga jadi wakil gubernur, yang tadinya tahun 2027 ekonomi stabil dan mengalami kenaikan, itu Ketum bisa tarik akan tahun 2026 itu stabil dan ekonominya naik. Kenapa? Karena kemampuan uang di kabupaten tambah Bapak dorong dari provinsi, uangnya makin banyak. Begitu. Ya, jadi tenang. Bagi para petani, kamu semua tenang. Di luar sana, dong bilang kata Bapak Dula di Galojo, bini maju lagi maju lagi. Beta bilang kan beta sempis sorong badang per jadi wakil gubernur toh. Tapi kan beta hasil survei paling tinggi. Tapi saya nggak apa-apa, beta ada itu Galojo kan, kata Galojo bukan per ketorang toh. Galojo per rakyat toh. Setuju kata Rada. Sudah toh. Dan dengar orang jangan dengar orang. Bapak Dula bilang buat Mama Ani, besok Mama Ani kalau dipilih oleh orang SBT, teristimewa orang Kecamatan Bula Barat yang selama ini setia suka duka dengan Bapak Dula, jangan lupa ingat orang. Mama Ani harus bikin lebih baik dari Bapak Dula, supaya besok orang SBT bagaimana mencintai Bapak Dula, besok dong mencintai Mama Ani lebih dari yang dicintai kepada Bapak Dula. Bapak Dula jamin ini, Bapak Dula suka kasih ancaman Mama Ani, berani jadi bupati lalu bikin terbaik untuk SBT, Bapak Dula kawin lagi. Pasti kamu semua ya? Mau ke saya mulai? Mau pendukung banyak supaya ajak kawin. Lihat, dengar Bapak cerita. Pak Prabowo punya program namanya makan bergizi gratis. Itu program paling mahal. Jadi ibu bapak semua, orang Indonesia ini ketung kurang pintar. Kecerdasan anak-anak Indonesia itu masih kalah dengan negara-negara tetangga. Lalu Prabowo punya mimpi kalau dia jadi presiden, satu saat itu dia mau
anak-anak Indonesia itu pintar. Bahkan jangankan dengan Singapura, jangankan dengan Australia, kalau perlu anak-anak Indonesia itu pintar kaya dengan anak-anak di Amerika dan Eropa, bahkan mungkin sama seperti orang Israel. Kira-kira segitu. Maaf, di garis bawahi, memang tingkat kecerdasan orang Israel itu tertinggi di dunia. Ya, jangan sampai ustadz bilang kata kita pro Israel, saya pro Palestina. Nah, ini perlu kita klarifikasi karena politik ini bisa saja. Nah, bicara begini nanti sebentar dong potong akan deh, dong mulai propaganda akan di orang Islam lah. Ibu-ibu semua ya. Jadi gini, yang punya sayur kurang laku, ketemu ada pasar. Pak Prabowo punya program itu besok, tahun ini udah mulai jalan nih. Tahun ini udah mulai jalan. Itu kasih makan bergizi untuk ibu hamil. Kenapa ibu hamil? Karena ternyata otak itu dibentuk waktu bayi itu masih dalam kandungan. Jadi kalau anak di dalam kandungan tapi mamanya tidak mengkonsumsi makanan bergizi, itu mengakibatkan pertumbuhan dia punya otak itu menjadi tidak maksimal. Di Jawa kemarin kita baca, satu porsi makanan untuk anak sekolah itu harganya 27.000. Itu di dalamnya sudah ada daging, mungkin ada susu, ada sayur, ada macam-macam. Yang secara ilmiah sudah diteliti itu punya unsur namanya gizi yang cukup. Bapak-bapak dan ibu-ibu, menurut beta, ini program ini akan menggembirakan untuk para petani. Jadi kasih makan ibu hamil dan kasih makan anak sekolah, Bapak Ibu. Mulai dari anak TK sampai dengan SMA itu dikasih makan, Pak. Jadi tinggal dihitung saja. Di wilayah SBT ini anak TK berapa banyak orang, anak SD berapa banyak orang, SMP berapa banyak orang, SMA berapa banyak orang, termasuk ibu hamil berapa banyak orang, itu semuanya harus dikasih makan. Ibu, negara harus menyiapkan uang dalam setahun itu lebih dari 400 triliun. Itu yang gila. Tapi Prabowo, presiden kita, punya ambisi besar. Dan karena itu, Ontua harus memastikan bahwa untuk program-program itu harus dari pusat sampai di kabupaten itu harus jalan normal. Jangan sampai di tengah jalan itu orang. Betul ya? Coba. Kalau program itu bisa jalan, Bapak Ibu, tiap hari itu udah memasak pakai tomat ke terada. Pakai toh, berarti tomat laku toh? Tiap hari udah memasak pakai cili ke terada. Pakai kangkung ke terada. Pakai ayam ke terada. Pakai telur ke terada. Itu artinya kamu belum bawa sayur ke Papua lain. Karena orang Seram, baik di Maluku, di SBB dan SBT, lo akan supply untuk kebutuhan siswa-siswi seluruh Maluku. Insya Allah. Ini yang mau diamankan ya. Ini yang mau diamankan. Selain anak-anak sehat, tetapi uang itu bisa berputar, Bapak Ibu. Akan mempekerjakan banyak ibu-ibu. Tiap hari masak, kecuali hari Minggu. Jangankan tukang masak, tukang hektar kertas nasi saja itu puluh orang. Dan kalau satu hari kasih makan anak ratusan orang, itu membuat ekonominya berputar. Tukang jet bisa dapat kepeng dan seterusnya dan seterusnya. Itu berita baiknya. Berita baik yang lain, kita udah bilang Mama Ani, untuk mengerti teman-teman para petani punya sayur, punya tomat, punya cili yang mengalami hambatan pengiriman karena kapal yang frekuensi pelayarannya dari dulu 4 kali sebulan sekarang turun menjadi 2 kali sebulan, ini harus ditambah sekurang-kurangnya dalam 1 bulan 4 kali. Bagaimana caranya? Orang bilang udah jangan Pemda boleh beli kapal, karena bisa saja bupati yang sekarang suka kapal tapi ganti bupati lain bupati suka kapal, akhirnya sama ditumpuk.
kapal feri bobot Masiwang dulu. Betul kan? Bobot Masiwang, bobot Masiwang gaga-gaga, ganti kapten di SBT, bobot Masiwang jadi besi tua. Kamu tahu ketemu punya BLK di Anah? Di Welola tahu? Tahu? Dulu ketemu produksi mebeler bisa kirim sampai di Amerika. Ganti komandan, sekarang jadi setan pun tampak. Ya, jadi waktu diskusi dengan Mama Ani punya ahli ekonomi, kita bilang jangan, terboleh beli kapal. Boleh sekarang bupati sekarang kebijakannya begitu, tapi nanti ganti bupati, dia model baru lagi, dia rubah lagi, ingat tuh tinggal uang miliaran rupiah. Caranya saya perlu beli kapal, cukup kapal yang ada, dikasih aja subsidi supaya dia dalam 1 bulan berlayarnya 2 kali, ditambah subsidi solarnya, lalu dia bikin dia berlayar menjadi 4 kali, lebih enak. Kita cuma mensubsidi supaya dia bisa bawa tomat, bawa terong, bawa kacang panjang, dari sini bisa jual ke Papua. Itu kalau Mama Ani saja yang jadi bupati. Tapi kalau Bapak Dula yang jadi wakil gubernur, Mama Ani tenang. Nanti wakil gubernur tambah yang sedikit-sedikit, yang kurang-kurang itu Bapak Dula tambah. Saya perlu subsidi, atau kalau subsidi Mama Ani tanggung sedikit, provinsi tanggung sedikit. Atau tinggal beta bilang Bapak Gubernur tulis surat ke Menteri Perhubungan, kirim aja tambah 2 kapal. Susahnya di mana? Oke? Setuju? Pilih Mama Ani tuh? Pilih Mama Ani, laju, tapi kurang laju. Kalau Bapak Dula dipilih lagi, lebih laju lagi. Awal-awal adik-adik udah bilang begini, Abang, ini kalau Abang maju, Kakak Haji maju, kayaknya nanti orang bilang ke orang gelut. Jadi sebaiknya Abang ambil keputusan, Abang mau maju berarti Kakak Haji sebelum maju. Kayak Kakak Haji yang maju berarti Abang boleh maju. Betul? Maju dua-dua. Dia bilang nanti gagal. Dua-dua tetap laju itu sudah. Caranya pitanya dirayat begini. Kamu mau pilih Mama Ani jadi bupati Keseng? Mau. Barang kenapa kamu mesti pilih Mama Ani? Barang ketong kangen dan Bapak Dula pun kepemimpinan. Benar tak? Kamu rindu tak? Lalu pertanyaan ketiga begini. Barang kenapa kamu mau Mama Ani? Karena Bapak Dula di belakang. Kan begitu tak? Lalu pertanyaan itu, tapi kan Bapak Dula tinggal di Kebong. Saya nggak apa. Bapak Dula tinggal di Kebong, tapi Bapak Dula bisa mengarahkan Mama Ani tak? Begitu kan? Nah, pertanyaan kelima begini. Kamu Dula tinggal di Kebong saja, kamu begitu percaya SBT bisa bangkit? Kira-kira kalau Bapak Dula dari Kebong di kantor gubernur, kira-kira lebih bagus kan, lebih terbaik? Gitu. Akhirnya kesini bilang betul, ketempi tanya orang Waiketa Maru Bola Batu, main gas berdua ketemeng atas gubernur dengan bupati ketemengkan. Ada hal apa dan orang bicara itu? Atau mau takut, atau mau pupuk ada, atau mau irigasi ada, mau ada urusan apa? Lu yang pimpin pernah urus ketora. Benar toh? Orang itu toh, Bapak bilang mau udah bisa saya jabatan. Terus yang tinggal di sini. Betul kita ada. Orang itu udah tinggal di kota kan dong perlu muka yang glowing. Saya hitam ke Bapak Dula begini kan Bapak Dula muka kita sampai kebun toh. Karena kata orang di kebun toh. Dong itu tempat tinggal di kota-kota besar. Begitu. Oke. Satu yang Bapak mau bilang begini. Besok yang Islam dengar baik-baik. Besok ini Bapak Hendrik dan Bapak Dula yang menang. Tapi setelah Bapak Dula keluar dari sini, ini Bapak Dula pulang kampung nih. Besok ada ustaz terus masuk dan jenggot panjang sampai sini. Dia pun kaki celana tuh setengah begini. Lalu dia pakai sorban dan dia datang, dia kumpul. Saudara-saudara saya ini dari Jawa Tengah. Mana yang dari Jawa Tengah?
kita ini kan besok di pemilihan gubernur 2 orang Kristen, 1 orang Islam, jadi kita harus memilih yang Islam karena kita sesama orang Islam. Lalu kamu terpengaruh tong kalah sudah. Hah? Nanti di Kristen lain udah datang begitu lain. Bilang kata, ini Hendrik Lewerisa ini kita sudah pilih dia untuk menjadi anggota DPR RI, kenapa dia mundur? Dia pilih kasih ke Alimudin Kolat Lena yang orang Islam. Nah, nanti di Kristen diprovokasi kayak begitu lah. Kau percaya kata naik karang ulang lagi. Atau tiba-tiba begini, ada mahasiswa yang orang Ketambaru dari Ambon dia datang, dia bilang begini, Pak, kita ini sebenarnya suka sama Pak Abdullah, tapi kita mau Pak Abdullah calon gubernur boleh, kalau wakil gubernur kita nggak suka. Terpengaruh naik ulang lagi. Pak, Bu, kali ini gilirannya gubernur itu pas saudara kita yang Kristen, betul ya? Pak Karel sudah 2 kali Kristen, dicintai orang Islam. Habis itu Pak Bib sekali. Lanjutkan Pak Murad, Kristen 2 kali, Islam 2 kali. Sekarang giliran Kristen. Makanya Bapak Dula, hasil survei kalau calon gubernur bisa ada di angka 3 besar. Tapi karena kali ini bahwa saudara Kristen punya giliran, Bapak Dula memilih di wakil. Benar ya? Nah, Bapak Dula mau jadi wakil 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Karena bangun jalan di Komisonta di dalam-dalam itu saya 5 tahun tercukup perbangunan. Jadi mesti 10 tahun. Kenapa mesti 10 tahun? Karena Prabowo juga harus jadi presiden 10 tahun. Betul? Jadi Prabowo merekomendasikan Rohani Fana dan Maja Rumah 3. Prabowo merekomendasikan Hendrik Lewerisa dan Abdullah Fanat. Selain untuk mensukseskan program-program presiden terpilih, ini adalah jangkar untuk Prabowo menjadi presiden di periode kedua. Jadi besok tetap Mama Ani jadi bupati, Bapak Dula dan Bapak ini tetap gubernur, wakil gubernur itu. Oke? Negara ini kalau ganti-ganti pemimpin terus kacau balau terus. Kenapa sampai besok ini tanggal 27 seluruh Indonesia melakukan pencoblosan bupati, wali kota, gubernur? Kenapa baru kali ini 2 seragam seperti itu? Karena dulu itu suka 1 ke belakang. Ya, ini presiden dilantik tanggal 20 Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan kemudian bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia dilantik. Supaya program dari presiden terpilih itu dia turun ke bawah itu rata. Jangan kemarin uang DPR ribuan triliun tak ada manfaat. Sistemnya sedang dirubah. Sistem negara sedang dirubah supaya uang yang dikeluarkan oleh negara itu bisa bermanfaat. Dan kayak kemarin presidennya berjalan lurus, gubernurnya balik jalan ke kiri, ya, bupati wali kotanya berjalan ke kanan. Akhirnya bukan kita maju, kita berjalan toro. Kalau tahu toro, kata toro, berjalan mundur. Nah, begitu. Bapak-bapak dan bapak saudara semua, katong lagi susah. Maluku adalah provinsi termiskin nomor 4 dari bawah. SBT lagi menderita, betul? Anak-anak kuliah selesai belum dapat kerja, betul? Ikut P3 Qatar lulus, betul? Tukang beca terdapat kebeng, betul? Sopir oto ban habis terbisa beli ban baru, fulus terada. Masalah itu semua sudah diketahui. Maluku lebih gila lagi. Memperbaiki Maluku sebisa gubernur yang abal-abal, bos. Maluku dibangun hari ini bisa menggunakan cara-cara yang mau. Maluku hari ini harus dibangun dengan cara-cara yang luar biasa. Tidak bisa dibangun dengan cara biasa.
Bukan gubernur biasa-biasa saja. Habis gubernur harus gubernur yang luar biasa, yang tingkat kecerdasannya tinggi, yang mimpinya besar, yang imajinasinya besar, yang visioner, dan lebih dari itu gubernur yang punya moral. Bukan gubernur yang kemarin tukang maki-maki orang di jalan-jalan. Betul? Bukan gubernur yang diburu sana ajak masyarakat bakal di jalan-jalan. Itu bukan gubernur yang kita mimpikan. Bapak Ibu saudara-saudara, pemimpin itu bukan saja dia membangun, bukan saja dia urus kita punya pendidikan, urus kita punya kesehatan, tetapi gubernur dan bupati itu sebagai suri teladan. Bupati harus menjadi teladan untuk rakyat SBT, gubernur pun harus menjadi teladan untuk rakyat Maluku. Bukan gubernur kayak kemarin maki-maki orang jalan-jalan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Maluku membutuhkan gubernur yang luar biasa. Di luar itu semua selain tingkat kecerdasan dan moralnya, kita butuh gubernur yang punya kedekatan langsung dengan presiden. Dan itu ada cuma di Hendrik Lewerisa. Ada orang bicara sana sini, Lawamena tidak boleh bawa nama-nama Haji Prabowo Subianto. Apa urusannya sama kalian? Memangnya kamu bisa pasang Prabowo punya gambar di atas gambar kalian? Tidak. Hendrik Lewerisa Blavanat pasang Prabowo punya gambar di sini, ini legal, ini sah. Kalau kalian di sana itu pasang tidak sah. Jadi maaf saja ya. Memang kita berhak membawa nama Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra karena dia yang merekomendasikan Hendrik Lewerisa Blavanat dan Rohani Fanat Maja Rumah 3. Bapak Ibu semua tahu, butuh gubernur yang cerdas, butuh pembangunan yang tidak berjalan secara normal. Tidak bisa 1+1 menjadi 2. Kalau cara normal 1+1 menjadi 2, sementara provinsi lain juga bergerak yang sama, maka keton tetap di belakang itu. Harus melakukan lompatan. 1+1, 2+2, 4, 4+4, kalau perlu langsung 50. Begitu. Tahan kau bupati kayak kemarin model kayak gitu. Bukan uang naik, mau uang turun. Ini banyak kandidat di sana udah bilang, kata kita lagi menunggu arahan bupati, makan dengan bupati. Bupati ini terkenal ke orang. Hei bapak-bapak dan ibu-ibu, pintar yang terlalu menjadi prioritas utama. Pintar bisa dibeli. Mama Ani besok kalau saya mengerti soal pertanian, Mama Ani dibolehkan untuk membayar ahli pertanian. Mama Ani jadi bupati tidak mengerti soal masalah ekonomi, negara membolehkan Mama Ani membayar ahli ekonomi untuk membimbing Mama Ani bagaimana mengatur perekonomian di SPT ini supaya bisa berjalan. Boleh. Tapi yang salah adalah bupati yang sudah tahu ekonomi, sudah tahu pertanian, unjuk mengerti pula. Gubernur yang termengerti apa-apa, tapi bikin diri mengerti kayak orang pintar. Tahu mana-mana. Yang ada selama sejarah Provinsi Maluku belum pernah tercatat di dalam sejarah hutang piutang gubernur di Provinsi Maluku, kecuali gubernur kemarin itu dia hutang 700 miliar per dia bangun talit di pantai. Mana ada ceritanya kayak gitu? Bapak Ibu semua, orang utang itu ada bunga. Sedangkan pondok kecil di Bula Barat ini saja, dia ambil utang di BRI saja, dia mungkin beli televisi. Karena televisi itu saya bikin untung, kira-kira begitu. Ya, jadi uang yang diutang dari bank, yang kewajibannya harus membayar bunga,
itu harus dibelanjakan kepada hal-hal yang produktif. Artinya kalau dia pedagang sembako, uang kredit itu dia mesti beli beras, beli gula, beli susu, beli minyak goreng, supaya dia jual, supaya ada untungnya. Tapi ibu bapak, kalau uang kredit dipakai untuk beli televisi, ada untung sen. Ah, itu sama dengan gubernur kemarin gitu. Tar mengerti ekonomi, bikin utang 700 miliar, dibangun talit. Berbeda kalau utang itu dipakai untuk bangun irigasi. Irigasi itu bisa membuat para petani itu menanam padi, dan padi itu produktif. Petaninya bisa dapat untung, tidak perlu kita bawa beras dari Makassar ke sini. Ini terbang arti apa-apa, pangkat saja yang tinggi, kepala saja yang besar, tapi otak kecil. Oleh karena itu Bapak Ibu semua yang saya hormati, besok ini Bapak dan Ibu, besok ini calon gubernur itu ada 3. Nomor 1 itu siapa yang bisa bilang dia penama? Nomor 1 siapa dan siapa? Hah? Ya kamu ingat cuma berdua saya tahu. Besok kalau Bapak jadi wakil gubernur, Bapak kasih naik sebuah gaji tapi sepangkat Bapak kasih turun. Nomor 1, Bapak Jar Rahwarin, wakil kampung bupati. Hah? Barang apa? Susah. Kan saya bilang dan sampai untuk kasih uang lalu kau ngomong tobat. Yang nomor 2, gubernur kemarin Murad Ismail dan Michael Watimena. Kamu kenal keteran? Saya tahu. Gubernur bupati yang tukang ganti-ganti wakil itu diragukan. Ya, itu rumusnya. Itu terpercaya orang namanya. Lalu yang ketiga, kamu kenal keteran? Kenal. Bapak Haji toh? Gaji beda kasih naik, tenang saja. Jam berarti jam. Bisa. Oh, satu lagu dulu, tenang, sabar sedikit. Tenang. Ketom butuh gubernur, ketom butuh kepeng banyak. Lihat ya, Bapak cerita ya. Di Maluku ini uang lebih 30 triliun setiap tahun. Tapi kenapa kok sayur terlaku? Kenapa ikan terlaku? Karena ekonomi yang begitu. Putaran uang terbesar itu ada sektor konsumsi. Apa itu sektor konsumsi? Makan, cake, poro. Jadi uang yang ketombawan dari negara 30 triliun sampai di Maluku sini, dia balik lagi ke Jawa. Karena beras dari Jawa, gula dari Jawa, kopi dari Jawa, saus tomat dari Jawa, semua dari Jawa. Padahal negara kasih transmigrasi di sini bagaimana pertanam padi. Gara-gara terada irigasi, kata mesti buang kepeng banyak sana untuk beli beras. Ini ada kesalahan besar di semua pemimpin di Maluku ini. Besok kita akan perbaiki ini. Lalu kamu menyanyi sedikit, lalu Bapak Dula isrohku juga sedikit istirahat. Oke, silakan.